Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ahli baitil kiram, khususan ila aba'ana wa ummatina wa ajdadina wa limasyayikhina wa limuallimina wa dhawil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, thumma ila syekhina wa murabbi ruhina Syekh Syafi bin Halim nafa'ana bi'ulumihi wa atwala umrahu, thumma ila musannifi hadzal kitab Saulana walahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faghfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya, idza ra'a ahadukum bi akhihi bala'an. Idza ra'a, idza ketika ra'a melihat siapa ahadukum, salah satu di antara kalian, bi akhihi dengan saudaranya ahadukum. Ini hadis ke-99 ya. Idza ra'a ahadukum, idza ketika ra'a melihat siapa ahadukum salah satu di antara kalian, bi akhihi dengan saudaranya ahadukum, balaan terhadap musibah atau cobaan. Jika sampean melihat saudara sampean tertimpa musibah, ya, falyahmadillah, falyahmadi, maka memujilah, falyahmadi maka memujilah siapa ahad Allah terhadap Allah, wala yusmi'hu, dan tidak didengar siapa ahad hu terhadap akhihi dalika terhadap hal tersebut, apa, hamidallah, memuji Allah. Rawahu Ibnu Najjar an Jabir, rawah meriwayatkan terhadap hadis siapa Ibnu Najjar an Jabir dari Jabir. Nah, pelan-pelan biar tidak salah paham ya. Ketika sampean melihat temannya, saudaranya mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, maka dalam hadis ini diperintahkan sampean untuk memuji Allah. Alhamdulillah. Misalkan saya melihat Pak Bahar sedang dalam tertimpa musibah, saya mengucapkan Alhamdulillah. Tapi jangan sampai didengar oleh Pak Bahar saya mengucapkan Alhamdulillah. Takut apa? Takut tersinggung. Kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah? Bukan berarti kita tertawa di atas penderitaan orang lain, tidak. Artinya bahwasanya satu, bisa jadi cobaan itu adalah perantara untuk mengangkat derajat seseorang. Satu itu. Ketika saya melihat Pak Bahar mendapatkan cobaan, mendapatkan bencana, saya mengucapkan Alhamdulillah. Tapi jangan sampai terdengar. Nanti kalau terdengar sama sampean muring, marah Pak Bahar, tersinggung. Yang saya mendengar. Karena apa? Karena bisa jadi cobaan itu adalah sarana, perantara
untuk kemudian mengangkat Pak Bahar, mengangkat sampean mendapatkan derajat yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Satu. Kedua, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur dalam segala hal. Dalam segala hal kita harus mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah. Dalam kondisi susah ataupun dalam kondisi lapang, kita harus mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kita, karena sejatinya itu adalah hal yang baik untuk kita. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, man lam yashkur ala ni'ami wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i falyakhruj tahtal ardi was samai. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur atas nikmat-nikmatku dan tidak bisa bersabar atas balak-balak yang aku timpakan kepadanya, ujian-ujian yang aku timpakan kepadanya, falyatlub rabban siwa'i, maka carilah Tuhan selain aku, falyakhruj tahtal ardi was samai, maka keluarlah dari. Maka sesungguhnya, dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan bagaimana kita harus pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai mensikapi atas segala sesuatu yang menimpa kita, baik itu hal yang menyenangkan ataupun hal yang tidak menyenangkan. Ala kulli halin wa nikmatin alhamdulillah. Atas setiap kondisi apapun dan kenikmatan apapun, kita harus mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Dan ini susah, memang susah, karena banyak-banyaknya orang, mayoritas orang bisa bersyukur ketika dalam kondisi lapang dan tidak bisa bersyukur. Ada orang bisa bersyukur dalam kondisi yang sempit, bisa mengingat Allah dalam kondisi yang sempit, bisa bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kondisi yang sempit, tapi tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kondisi yang lapang. Nah, sebenarnya sama-sama saja, kondisi sempit, kondisi lapang itu sama-sama saja, tidak ada bedanya. Kalau kita kemudian bisa memahami bahwasannya segala nikmatnya sama saja, kondisi sempit sama, kondisi lapang juga sama. Tapi juga itu namanya manusia. Ya, manusia memang selalu lupa atas apa yang banyak diberikan Allah kepadanya. Ya. Jangankan kalau kita mau mensyukuri, tidak perlu jauh-jauh kita mensyukuri apa yang kita miliki, rumah, apa ini, mobil dan seterusnya. Tidak usah jauh-jauh, kita mensyukuri terhadap apa yang kita miliki di dalam tubuh kita ini saja lupa. Ya. Bisa melihat, kita mensyukuri apa yang kita dapatkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu pun lupa kita untuk bersyukur kepada Allah. Bisa melihat, mensyukuri mata yang bisa melihat, mensyukuri tangan yang bisa berbuat, mensyukuri kaki yang bisa melangkah, mensyukuri hidung yang bisa mencium, mensyukuri mulut yang bisa untuk makan, mensyukuri alat pencernaan yang bisa menyerap makanan sehingga dipilah-pilah yang baik kemudian menjadi vitamin, menjadi energi, kemudian kita bisa tumbuh. Yang buruk kemudian menjadi yang kotor, yang beracun kemudian menjadi kotoran yang kemudian keluar dari depan
ataupun dari belakang, dari dubur maupun dari kubul, ya. Itu saja lupa kita sebagai manusia mensyukuri, itu saja sudah lupa, tidak bisa mensyukuri, apalagi kemudian bisa mensyukuri hal yang di luar tubuh kita. Maka ini adalah merupakan pelajaran yang wajib, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Memang susah memahamkan ini, susah, tapi sedikit demi sedikit kita harus memahami. Sedikit demi sedikit kita harus memahami. Sedikit demi sedikit. Suatu saat kita akan menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu pasti. Tidak mungkin dalam hidup sampai ini selalu menghadapi hal yang menyenangkan terus, senang terus. Tidak mungkin. Pasti kita akan dihadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Oleh karena itu harus disiapkan dulu hatinya mulai sekarang, ditata hatinya. Tidak bisa memang kemudian kita bisa menerima secara langsung, tidak bisa. Tapi kalau ditata mulai sekarang, difahamkan mulai sekarang, segala sesuatu yang dimiliki adalah punya Allah, dan hanya kepada Allah lah kemudian semua itu kembali, ya, maka kita akan menjadi paham, itu ya. Kemudian balak di sini, balak dalam hadis ini adalah ya ummud dunia, al-bala ya ummud dunia, duniawi, yaitu balak di sini adalah suatu perkara-perkara yang mencakup urusan-urusan duniawi, seperti marid, susah, seperti susah, seperti sakit, seperti kemudian tidak bisa melihat, seperti kemudian tidak mendapatkan rezeki. Pokoknya hal-hal yang berkaitan, balak di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi, ya. Misalkan Pak Baha tidak punya mobil atau sepeda motornya diambil maling misalkan. Ini perkara duniawi, bukan perkara ukhrawi, ya, bukan perkara ukhrawi. Misalkan perkara ukhrawi itu apa? Perkara akhirat. Misalkan Pak Baha, misalkan Pak Baha melihat temannya bermaksiat, zina misalkan. Nah ini bala, ya. Tapi dalam bentuk bukan duniawi, tapi dalam bentuk ukhrawi. Kenapa? Karena menjadikan dia terjebak pada satu kemaksiatan. Nah, sampai langsung mengucapkan alhamdulillah ketika melihat orang terjebak dalam satu kemaksiatan, mengucapkan alhamdulillah. Ini yang tidak benar. Tapi ini yang dimaksud balak di sini adalah dalam kategori perkara-perkara yang urusannya duniawi. Perkara-perkara yang urusannya duniawi, bukan perkara-perkara yang urusannya ukhrawi. Misalkan sampean lihat teman sampean tidak pernah sholat. Nah ini kan perkara ukhrawi, sampean mengucapkan alhamdulillah tak tahu sholat, tidak boleh. Lihat temannya tidak puasa Ramadan, alhamdulillah teman saya tidak puasa Ramadan, boleh. Tapi
ini balak di sini dalam hadis di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi. Hadis berikutnya, rawahu Ibnu Najjar an Jabir. Bahwa meriwayatkan hadis sampai Ibnu Najjar an Jabir dari Jabir. Idza ra'aitumur rajula, hadis yang ke-100 ya. Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman. Idza ketika ra'aitum melihat kamu, ketika ra'aitum melihat kalian ar-rajula pada seseorang, ya'tadu yang membiasakan siapa ar-rajul al-masjidah pada masjid, fashhadu maka menyaksikanlah kalian semua lahu bagi rajul bil imani dengan keimanan. Rawahu Baihaqi an Abi Sa'idin. Bahwa meriwayatkan terhadap hadis siapa Al-Baihaqi, Imam Baihaqi an Abi Sa'idin dari Abi Sa'id. Ketika sampean melihat seseorang yang hatinya ta'alluq bil masajid, ya, hatinya bergantung dengan masjid, memiliki kebiasaan rutinitas yang berkaitan dengan masjid. Setiap hari hidupnya adalah untuk kemakmuran masjid, adzan di masjid, qomat, ya, rangkep-rangkep jabatannya, ya muadzin, ya imam, ya khatib, jabatannya rangkep-rangkep, dipek dewi lah, ya marbot bersih-bersih, ya semua dipek sendiri, dan hidupnya dihabiskan untuk berdiam dalam masjid. Saksikanlah bahwasanya itu dengan keimanan. Orang seperti itu adalah terhadap Tuhannya. Karena apa? Karena masjid kan Baitullah, rumahnya Allah, bukan berarti Allah ada di rumah itu, bukan. Baitullah itu adalah tempat di mana dijadikan tempat tersebut dijadikan untuk beribadah, kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau ada orang seperti itu merangkap jabatan di dalam masjid, ya tukang bersih-bersih, ya tukang adzan sak komatnya, sak imamnya, tidak hanya berhenti di situ, sak khotibnya kalau Jumatan, tidak hanya sak khotib kalau Jumatan, sekalian sak khotib ketika sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, dan hatinya bergantung pada masjid, ketika ada adzan langsung ke masjid, dan bil imani dengan keimanan, karena hatinya selalu bergantung pada kebaikan. Untuk apa? Untuk memakmurkan masjid. Tidak hanya memakmurkan masjid, tapi dia kemudian meramaikan dan kemudian melaksanakan aktivitas yang ada di masjid, ya. Kan ada orang yang senang di masjid tapi nggak sholat, senang tuh nang masjid karena nggak punya rumah. Daripada nggak punya rumah mendingan di masjid. Kan ada orang yang senangnya di masjid, karena memang tidak punya rumah, tidak punya kos-kosan. Daripada dia hidup di kos-kosan bayar, mendingan hidup di masjid tidak bayar. Nah, bukan itu, Mas. Tapi hatinya ini sudah punya kebiasaan untuk berada di masjid, memakmurkan masjid,
dan kemudian beraktivitas di dalam masjid. Aktivitas itu apa? Aktivitas ibadah. Dia sholat, dia kemudian tadarus, membaca Al-Quran di masjid, kemudian darus di sana, memakmurkan masjid dan seterusnya. Saksikanlah bahwasanya dia itu yang beriman, artinya ta'alluq bil masajid, artinya bergantung dengan itu adalah sebuah keimanan, ya. Rawahu al-Baihaqi an Abi Sa'id. Meriwayatkan beberapa hadis serta al-Baihaqi an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id. Hadis berikutnya, idza ra'aitumul hariqa fakabbiru fa inna takbira yudfi'uhu. Rawahu Ibnu Asakir. Idza ra'aitumul hariqa, idza ketika ra'aitum melihat kalian al-hariqa pada api. Al-hariqa pada api yang membakar. Kalau nar itu api, kalau harik itu api yang kemudian membakar sesuatu, membakar rumah, membakar ladang, membakar apapun. Ya. Fakabbiru, maka bertakbirlah kalian semua. Sampai lihat rumah kebakaran dengan api yang menyala-nyala besar. Ya. Fakabbiru, maka bertakbirlah kalian semua. Fa inna takbira yudfi'uhu. Fa inna takbira, maka sesungguhnya takbir fa inna takbira, maka sesungguhnya takbir yudfi'u, yaitu dapat memadamkan apa takbir terhadap al-harik. Fa inna takbira, maka sesungguhnya takbir yudfi'u, yaitu dapat memadamkan apa takbir terhadap harik, terhadap kebakaran tadi. Rawahu Ibnu Asakir, meriwayatkan terhadap hadis siapa Ibnu Asakir. Nah, ini trik, ya, kita punya trik bagaimana ketika kita mendapati sesuatu yang terbakar menyala-nyala, maka kita membacakan takbir. Kenapa? Karena bisa jadi dengan takbir itu dapat memadamkan api yang menyala-nyala. Dengan takbir itu dapat memadamkan api yang menyala-nyala. Dicoba saja, insya Allah pasti ada benar, pasti benar, insya Allah. Karena ini hadis. Tidak hanya itu, kita banyak melihat ketika hujan deras, angin kencang, kita banyak melihat kan adat kita itu, kita takbir, ya kan, adat kita, budaya kita, orang-orang kita itu ketika ada angin yang kencang sampai kemudian merobohkan segala sesuatu, itu adat kita, itu kita bertakbir, adzan, Allahu Akbar, kita adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada kita. Dan herannya ketika sudah kita takbir itu, ya angin yang kencang itu kemudian menjadi tidak kencang. Deras, hujan yang deras begitu dahsyatnya ketika takbir itu kemudian ya adat yang terjadi, ya. Saya lihat di mana di YouTube. Saya lihat di YouTube ada angin kencang sekali, tidak tahu di daerah mana. Angin kencang sekali merobohkan
eh, pepohonan dan seterusnya. Itu terus ada orang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. Begitu selesai adzan, anginnya sudah nah, saya lihat di YouTube, anginnya itu sudah, dan itu adat kita, kebiasaan orang-orang kita. Begitu ada sesuatu yang membahayakan itu bertakbir. Ya, jadi ada kalanya kemudian apa yang diterangkan dalam hadis ini itu memang benar adanya, ya, benar adanya. Tapi kemudian ketika ada kebakaran yang dahsyat, ya jangan takbir toh, ya habis rumahnya. Kalau takbir toh, ya ada yang kemudian menyiram, ada yang adzan, ada yang menyirami yang terbakar itu agar kemudian apinya menjadi padam. Hadis berikutnya idza aradallahu biqaumin su'an, idza ketika aroda menghendaki siapa Allah biqaumin dengan suatu kaum, su'an pada keburukan, jika Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, ja'ala maka menjadikan siapa Allah amrohum terhadap perkaranya mereka, urusannya mereka kaum, ila mutrafihim kepada orang yang senang berfoya-foya siapa kaum, ila mutrafihim kepada orang yang suka atau senang berfoya-foya mereka. Mutrafihim dari kata tarafu itu hidup yang kemewah-mewahan, ya, hidup yang kemewah-mewahan, yang sangat bersenang-senang. Jadi idza aradallahu, idza ketika arada menghendaki siapa Allah biqaumin dengan suatu kaum, su'an pada keburukan, jika Allah menghendaki bahwasanya kaum itu menjadi kaum atau komunitas yang jelek, komunitas yang buruk, komunitas yang tidak beradab, komunitas yang hina, maka Allah menjadikan urusan-urusan mereka, perkara-perkara mereka, ila mutrafihim kepada orang yang senang berfoya-foya di antara mereka, yang senang bermewah-mewahan di antara mereka. Sehingga apa? Sehingga kemudian orang yang suka bermewah-mewahan, orang yang suka berfoya-foya itu adalah orang yang lalai terhadap sang penciptanya, lalai terhadap sang penciptanya, lalai terhadap sang pemberi nikmat kepadanya, bermewah-mewahan, berfoya-foya. Maka kemudian ketika Allah menghendaki keburukan pada kaum tersebut, terlebih dahulu Allah memberikan kepada mereka sifat, tabiat, kebiasaan di mana mereka senang berfoya-foya, bermewah-mewah. Hal ini banyak terjadi pada kaum dahulu. Kaum Lut itu bukan hanya kemudian senang antar sesama jenis, tapi sudah pada kondisi peradaban yang tinggi, mewah. Lut was Samud,
dalam kondisi yang mewah sekali sudah kehidupannya, peradabannya tinggi sekali, mewah sekali, sampai dia lalai kepada Tuhannya dan kemudian berbuat perkara yang dilarang oleh syariat, dilarang oleh agama, maka dibinasakan oleh Allah. Apalagi Fir'aun itu Mesir pada waktu itu berada pada kondisi yang sangat mewah sekali, peradabannya maju. Sampai sekarang matematika modern tidak bisa menghitung dan memperkirakan bagaimana terbentuknya piramida di Mesir. Matematika modern, padahal itu terjadi pada masa Mesir itu sebelum Masehi. Pada masa sebelum Nabi Musa itu sudah ada peradaban Mesir kuno. Masehi itu masa Nabi Isa, tapi pada Nabi Musa sebelum Masehi. Sampai sekarang matematika modern tidak bisa mengungkap bagaimana piramida itu terbentuk, tidak bisa. Makanya menjadi keajaiban dunia, ya. Batu ditata-tata, piramida itu batu yang ditata-tata begini, tapi natanya itu bukan sekedar natanya itu indah, tertata dengan susunan yang sangat rapi dan bagus dan kuat sampai sekarang. Tidak pakai semen, tidak ada semennya. Zaman dulu tidak ada semen, hanya batu ditata-tata, tapi batunya itu satu batu tingginya bisa jadi 3 meter, 2,5 meter sampai 3 meter. Panjangnya bisa jadi, panjang satu batu bisa jadi 4 meter sampai 5 meter panjangnya. Lebarnya, Masya Allah, itu bawanya batu satu tok aja bingung mikir. Panjangnya bisa 5 meter, bisa 6 meter, saya kurang tahu ya, nggak pernah ngukur ya. Untuk meletakkan satu batu saja, orang modern sekarang masih memperkira-kirakan. Ada yang mengatakan pakai gajah ngangkat nyurungnya, itu batunya besar, ya seperti marmer batunya, granit, pokoknya batunya besar dan kuat. Ada yang memperkirakan mengangkat batu itu dengan gajah. Ada yang memperkirakan mengangkat batu itu dengan manusia. Tapi bukan hanya satu manusia, tapi ratusan manusia itu mengangkat, menyuruh satu batu tok. Nah, penataannya sangat rapi dan di luar logika. Rapi sekali dan tersusun sangat bagus sekali, seperti dihitung sudah. Di situ ada satu lubang ini dengan susunan batu, itu satu lubang berapa ratus tahun sekali atau berapa puluh tahun sekali itu matahari atau bulan itu berada tepat pas di lubang itu. Dilihat dari lubang itu pas center. Nah, itu kalau tidak dihitung dengan perkiraan rotasi bumi, rotasi bulan mengelilingi, rotasi matahari mengelilingi